Halo semuanya, kenalin nih, Laut Panjang letaknya ada di sebelah selatan Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Rangai, salah satu laut di Indonesia yang menyimpan kekayaan hasil laut yang melimpah. Kalian udah tahu belum nih cara nelayan tradisional menangkap ikan dan peralatan apa saja yang dipakai untuk menangkap ikan di laut yang ramah lingkungan yang pastinya tidak akan merusak ekosistem laut di laut Indonesia tercinta ini. Salah satu alat tangkap yang akan kita bahas yaitu bagan tancap. Apa itu bagan tancap? Yuk langsung aja simak video berikut. Masyarakat di daerah Lampung Selatan sebagian besar pasti udah tahu wilayah ini nih. Wilayah yang terletak di perbatasan antara Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Sebagian mata pencarian masyarakat di sini adalah nelayan tradisional. Wilayah panjang ini juga sering dilewati pelintas dari luar Pulau Sumatera, karena letaknya langsung dilintasi jalan utama menuju Pelabuhan Bakauheni. Ketika kapal sudah merapat ke dermaga, mereka pun segera bergegas pergi ke kapal untuk segera melaut. Pada sore harinya, tepatnya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, para nelayan sudah nampak sibuk. Mereka beradu untung mencari ikan. Uniknya, alat untuk menangkap ikan yang dipakai masih sangat sederhana dan tidak merusak ekosistem laut pastinya. Nah, inilah perahu bermotor yang akan mengantarkan para nelayan ke bagan mereka masing-masing. Perahu bermotor ini bisa menampung 10 hingga 15 nelayan dalam satu kapal. Kalian bisa lihat rumah yang berada di tengah laut itu. Itu semua adalah bagan nelayan yang jenisnya bagan tancap. Bagan di sini fungsinya untuk nelayan bermalam di tengah laut dan menyimpan ikan hasil tangkapan yang akan dibawa saat pagi hari ke pasar ikan. Hari pun sudah mulai gelap, saatnya menghidupkan mesin genset untuk menerangi bagan ini. Campur ya, teri, bumi, berang, ya pokoknya apa aja yang masuk lah, ikan apa aja. Lain sekarang kan istilahnya nggak kayak dulu, istilahnya nangkep ikan dulu kan istilahnya banyak gitu ikannya. Sekarang mah kurang, terutama nibung ini sekarang nih susah. Bagan tancap ini istilahnya termasuk mau punah lah bahannya ini. Oh banyak. Mau hujan, mau angin, pokoknya semua dihadepin udah. Badai segala segi. Kalau itu nggak bisa diceritain, semua banyak.
Jadi ketika sore itu mereka sudah mulai siap-siap, sudah siap masuk ke bagan. Nah, mulai tuh diturunkan alatnya tuh, turunkan di istilahnya disok, direndam gitu. Kemudian setelah makin malam, nah, lampu sudah dinyalakan nih, nyalakan makin lama makin terang. Ketika misalnya sudah dinyalakan keseluruhan, nah itu ikan sudah berkumpul tuh. Ikan sudah berkumpul, nah lama-lama nih, kalau sudah ternyata dilihat di bawah cukup banyak yang ada di bawah, udah mulai dimatiin satu-satu nih, satu mati, tapi tidak bisa sekaligus. Kalau sekaligus itu jadi horor itu ikan itu. Kalau mati langsung banyak gitu, satu mati, itu mati lagi, biasanya yang di tengah itu masih dibiarkan hidup. Jadi mereka tetap ngumpul di tengah, jadi tidak kehilangan konsentrasi kan, ngumpul. Nah ketika satu tinggal satu ini udah mulai diangkat nih, angkat ikannya. Di tengah hembusan angin malam, tepatnya pukul 2 dini hari, nelayan sibuk mengangkat jaring. Dengan penuh harap, banyak ikan yang terangkat. Bagan-bagannya itu bermacam-macam jenisnya. Satu, ada bagan tancap namanya. Dua, bagan jerigen. Tiga, bagan congkel. Empat, bagan badak. Itulah jenis-jenisnya bagan. Empat. Kalau bagan jerigen itu dia posisinya ngapung di air, nah, bisa ditarik-tarik, bisa dipindah-pindahkan. Tapi kalau bagan tancap itu tidak bisa ditarik-tarik, nancap ke dasar laut. Congkel dia menggunakan operasinya jaringnya di pinggir kapal. Ya, operasinya menaikkan jaringnya itu pakai kardan. Menggunakan badak dia juga menggunakan pakai kapal. Cuman posisinya dia itu di tengah-tengah. Jaringnya itu di tengah-tengah. Itu beda sama congkel. Kalau congkel di samping, kalau badak di tengah-tengah. Sebenarnya tidak merusak, kecuali dia merusak ekosistem laut itu, posisinya itu menghancurkan karang, kan merusak ekosistem laut. Pas ditancap itu, karena kan harus ditancap di dalam kan, itu dia punya tiang-tiang itu. Nah itu dia, kalau tujuannya misalnya dia tidak boleh menangkap, harus menangkap ikan yang selektif, yang tertentu, berarti yang kecil itu tidak efektif. Tapi rata-rata memang kalau bagan, karena bagan itu ukuran mata jaring kan ada yang sampai kecil, sampai kayak waring, kan dia targetnya menangkap ikan teri, kan ada gitu. Nah tapi kalau saya lihat itu tidak terlalu bermasalah sebenarnya, kan tangkapannya tidak sampai jutaan ton, tidak sampai tontonan kan, tidak sampai 100 ton kan, nggak begitu, nggak kayak pursein, kayak alat yang raksasa itu. Saya pikir selama dia penangkapannya tidak banyak ya tidak masalah sebenarnya kalau menurut saya ini, hanya nanti penempatannya saja. Tidak terasa sinar matahari sudah menerangi kami di tengah laut. Ketika pagi tiba, para nelayan sibuk merapikan peralatan mereka dan bersiap kembali ke darat dengan hasil tangkapan mereka beradu untung di laut dan siap untuk dijual ke pelelangan ikan yang dimana sudah ditunggu oleh pedagang dan pembeli ikan di pasar. Bagan tancap itu dia tuh stasioner, tidak kemana-mana, tidak pergi-pergi, maksudnya nggak bergerak. Jadi ada pancang-pancang yang ditancapkan ke laut, kemudian alatnya di situ, dan dia nggak pergi-pergi, memang di situ terus, dan bisa dipasang di jalur-jalur yang tidak dilalui oleh jalur pelayaran gitu. Sehingga aman. Karena kalau dipakai jalur pelayaran kan mengganggu juga pelayaran. Nah kalau pakai bagan perahu itu kan lebih mahal dibanding bagan tancap. Bagan tancap ini dia murah, sehingga kalaupun dibuat hampir semua orang bisa akses untuk pembuatan itu. Dia tinggal mencari lokasi yang tepat, menancapkan tiang-tiang panjang, kemudian dengan memasangkan jaring yang operasionalnya sama sebenarnya dengan perahu, tapi dia nggak bergerak kemana-mana. Nah kelebihannya kalau areanya bagus, emang
biasanya ikannya selalu ada di situ. Kemudian dia sebenarnya keuntungannya anggaran itu tidak terlalu besar, pemeliharaannya mudah, dan biasanya orang-orang yang jaga di sini kan tidak terlalu jauh tempatnya dari lokasi, dari mana dari tinggal, jadi mobilitas ke tempat bagian tancap ini mudah, jadi karena dekat. Nah, kelemahannya pertama, ini rawan sebenarnya kalau ada ombak besar, ya ombak besar. Kemudian beberapa lokasi, tidak semua lokasi itu bagus untuk tempat ini karena itu dilalui oleh jalur pelayaran, bukan pelayaran saja, penumpang tapi pelayaran untuk penangkapan ikan. Karena di laut itu kan tidak ada yang miliki darahnya kan. Artinya ketika mereka menempati situ kan ya sudah pasti merasa punya di situ karena ditancepin ke laut itu. Padahal itu hak untuk penguasaan laut itu kan belum ada aturan terkait itu nggak ada. Artinya ini kan kearifan lokal saja kan. Ketika dia punya di situ, lah orang tahu lihat oh dia sudah punya bagian di situ, mungkin nggak boleh diganggu lah gitu kan. Ya. Penduduk sekitar biasanya mengolah hasil tangkapan laut dengan cara digoreng. Membuatnya mudah. Pertama, bersihkan dulu cumi-cumi dan ikan yang mau dimasak. Kalau ikan dan cuminya segar seperti ini, pasti rasanya lebih enak. Lanjut, masukkan bumbu dapur seperti mecin, garam, dan lada bubuk secukupnya. Baru deh diaduk bersama cumi-cumi dan ikannya sampai merata. Lalu tuang minyak goreng untuk menggoreng cumi-cuminya. Tutup pancinya agar tidak terkena minyak panas. Terakhir, cumi-cumi siap disajikan bersama nasi panas. Oke, kita akhiri videonya sampai di sini. Semoga video ini dapat menambah informasi kalian. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.